Nah, emang kalau misalkan kita sudah melewati step-step yang kita buat atau yang kita rancang gitu, ada dua kemungkinan sih memang ya. Yang pertama, kita bisa gagal, atau yang kedua kita stuck di situ aja. Gitu. Tidak berani mencoba, tapi ada konsekuensi dari kepilihan itu sendiri. Ya, tapi di dalam step yang di dalam capaian yang kedua ini bisa saja kita sukses juga gitu. Iya, trial and error. Iya, trial and error akhirnya balik lagi gitu kan. Nah, intinya kita sebenarnya harus membuat rancangan terlebih dahulu gitu, bahwa sebenarnya yang harus dipersiapkan sebelum nikah atau pranikah itu harusnya cara pikir kita dulu nih. Yang dibenarkan. Iya benar, cara pikir kita dulu gitu. Dasar kita menikah apa, tujuan kita menikah ngapain gitu kan. Sehingga nanti kita tidak hilang arah gitu pas kita saat menjalankan berkelanjutan hidup. Pernikahan itu berkelanjutan. Contohnya ada teman saya tuh yang ya dia itu bagus lah gitu rencananya gitu. Sampai sekarang dia punya usaha gitu bersama istrinya, dan alhamdulillahnya mereka sekarang sudah berjalan gitu selama 5 tahunan mereka menikah. Meskipun mereka menikahnya di usia muda, tapi setidaknya si teman saya itu mempunyai bekal gitu, bukan bekal tapi rencana di awal gitu. Dan alhamdulillah gitu pernikahannya langgeng-langgeng aja gitu. Karena sebab kita melihat gitu ya, banyak orang yang akhirnya kandas di tengah jalan gitu karena perempuannya selalu menanyakan, kita tuh nikah mau ngapain sih gitu. Maksudnya bukan mau ngapain, tapi kok gini-gini aja ya gitu dalam hubungan tuh. Itu sih yang banyak terjadi dalam pernikahan muda ya, khususnya gitu. Karena goncangannya apa idealisme menggebu-gebu. Pengen nikah. Ini itu gitu. Iya. Itulah. Nah, itu bagian dari quarter life crisis juga gitu. Tapi kan pada akhirnya sepakat gak sebaik-baiknya pernikahan ya kompromi gitu. Iya, harus kompromi betul. Karena kalau tidak kompromi kadang kan kita dua pemikiran, dua kepala gitu disatukan dalam satu ikatan pernikahan. Kalau misalkan yang satunya egonya gede, ya mau nggak mau gitu, mungkin bisa terjadi goncangan gitu di dalam rumah tangga. Dan itu hal normal Dik ya. Ya. Gak mungkin gak ada pertukaran pemikiran. Saya pun seperti itu pasti. Iyalah. Iya. Istri saya punya ide, tapi saya pernah bantah. Nah, gitu ya. Kenapa kok ide kamu seperti ini? Gitu. Dan emang ada sih yang gak diterima, tapi ya kita berdua legowo aja gitu ya. Jadi artinya teman-teman, apa yang digaungkan oleh Diki secara pengalaman empiriknya bahwa pernikahan itu hanya meredam suatu permasalahan. Jadi teman-teman tidak bisa tuh menghindar suatu permasalahan, tapi menjadi suatu pembelajaran, proses pembelajaran, dan terciptanya percakapan, dialektika, obrolan gitu di ranjang, di dapur, di mana-mana gitu. Balik lagi nih, hal yang paling penting adalah yang pertama, ini sering dibahas dalam dunia pendidikan baik di SD, SMP, SMA atau mungkin kuliah juga gitu. Apa coba yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan itu tuh, bahwa kita itu harus reflektif. Itu kita harus mempertanyakan ulang kembali setiap bangun tidur kita mau apa yang belum kita lakukan gitu. Intinya sih seperti itu gitu ya. Itu maksudnya arahnya ke hal yang positif ya, bukan ke yang negatif gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, mungkin itu rujukannya bisa juga dibaca di Atomic Habits ya. Atomic Habits tentang bukunya hal-hal sederhana yang kita harus list. Misal bangun pagi kita sudah membersihkan kamar tidur. Teman-teman baca nanti bisa dibaca. Cari sendiri, banyak kok e-booknya. Nah, melanjut ke pernyataan Diki yang cukup komprehensif tadi teman-teman. Kalau kita keyword kan atau kita abstraksikan, itu kan bagian dari, ini agak ke paradigmatik Dik ya. Tadi kalau dibahas mengenai eksistensialisme gitu, paham keberadaan. Kenapa manusia harus berpikir, kalau manusia harus ada, karena manusia itu hidup gitu, bersosial. Pada akhirnya kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, termasuk kata Diki tadi, ternyata
suatu konsepsi pernikahan itu harus jalan tengahnya adalah kompromi. Kita tidak bisa gitu, pada akhirnya kita akan dihadapkan oleh kebingungan, baik lagi ke quarter life crisis. Nah, untuk di pertengahan mau ke akhir Dik ya, yang gue potret itu adalah ketika manusia hilang arah itu ada 3 hal Dik. Pertama, manusia itu akan jatuh tenggelam ke jurang yang gelap. Yang kedua, manusia itu sendiri akan bertumpu pada iman teologis. Itu kan ada di fase aktualisasi secara psikologis kan. Orang misalkan ada beberapa contoh orang atau influencer terkena kasus, pasti reflektifnya ke arah spiritualitas gitu, religi gitu. Yang terakhir, manusia tidak akan menjadi, orang itu sendiri tidak akan menjadi apa-apa atau menjadi nihilis dan menari-nari di panggung absurditas. Dan itu yang pernah gue kutip di platform channel pribadi gue. Nah, secara pendekatan pendidikan, bagaimana Dik untuk menjawab hal ini gitu, untuk tema kok bisa manusia hilang arah? Kenapa manusia bisa hilang arah? Ya, yang pertama tentunya tadi saya udah bicarakan gitu. Bahwa kita harus reflektif, intinya itu aja sih, reflektif, jangan kemana-mana dulu gitu. Ketika kita mungkin salah melangkah gitu ya, berarti kan ada yang salah dari cara pikir kita. Nah itu sih sebenarnya. Nah terus yang kedua, ketika kita salah apa ya, maksudnya berstatement gitu kan, berarti kan kita harus mempertanyakan kembali itu statement saya salahnya di mana gitu. Kadang-kadang kan orang ketika berstatement gitu, mereka kalau misalkan sudah salah tidak mau mengakui kesalahan itu dan tidak mempertanyakan ulang kembali gitu tuh. Itu sih kesalahan terbesar kita gitu, sehingga kenapa akhirnya kita hanya terjerumus fokus di masalahnya saja. Tentunya kayak misalkan kita sudah terjebak di judi online gitu. Ada tuh salah satu gitu ya, oleh gitu juga yang bilang deh, kenapa hidup gue gini-gini aja padahal gaji gede, kan gaji gede. Hidup gua gini-gini aja gitu. Nah itu harus dipertanyakan tuh, harus dipertanyakan ulang kembali gitu tuh, sehingga kita menjadi manusia yang reflektif gitu intinya. Nah itu sangat penting gitu. Mungkin dalam filsafat juga itu diajarkan gitu ya. Iya, berpikir reflektif gitu tuh intinya. Nah sebenarnya garis besarnya itu sih. Terus yang kedua ya, kita harus membuat rencana lah terlebih dahulu gitu, karena mungkin banyak juga orang yang bilang mau ngapain sih bawa rencana, bawa aja misalkan setelah ini kita mengalir aja gitu. Nah itu menurut saya itu kesalahan terbesar juga gitu, karena menurut saya setidaknya kalau misalkan kita punya rencana, kita tahu nih arahnya kemana gitu intinya ya, secara praktis sih seperti itu gitu. Oke. Untuk menutup, mungkin ada kalimat penutup dari lu dulu Dik terkait tema hilang arah ini. Dari saya, nggak usah bingung kalau misalkan hilang arah ya, kita bisa pertanyakan kembali gitu tuh kesalahan kita itu gitu, karena kita masih bisa memperbaiki itu gitu. Salah satunya tadi kita harus menjadi manusia yang reflektif. Selanjutnya boleh menyambung ke pernyataan Diki tadi, karena Diki kan biasanya di pendidikan ya teman-teman. Nah ngomongin quarter life crisis tadi, menyinggung filsafat tadi Diki mengenai kebingungan orang kayak teman Diki tadi, kok gini-gini aja ya gitu. Nah bagaimana caranya kita keluar dari labirin paradoksitas dan absurditas yang gini-gini aja gitu, muter kesini lagi, gini bingung. Jawabannya ya, pertanyaannya adalah bagaimana manusia berhenti dalam masalah? Ya gak bisa. Karena itu manusia harus menciptakan masalah gitu pada akhirnya. Jadi yang bisa kita pakai adalah cara pikir kita, nalar akal sehat kita untuk mengaktifasi kembali bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan. Kalau untuk menghindari ya susah juga gitu. Mungkin terakhir, sebagaimana peradaban lahir atas kekewasan, revolusi lahir atas kekacauan, maka dari itu kita harus siap dan harus bisa menjalankannya. Mungkin sekian dari kami, para Mustafid dan Diki. Ditunggu konten selanjutnya di segmen Opinion. Sekian, selamat sore.